Kan ayatnya maksudnya, Blon. Bukan begitu Pinter. cara berpikirnya, kan saya bilang Disebutkan tadi. maksudnya ayatnya, Blon. Katanya pinter. Tolol. Dan ada yang bilang, Bang, catatan-catatan perjanjian lama itu catatan-catatan dari kehidupan Yesus. Makanya saya tanya, tunjukkan catatan-catatan di masa umur 12 tahun sampai 32. Tunjukkan tuh maksudnya sebutkan ayatnya. 30 ya, 30. Paham nggak kamu? 30 tahun. Bukan Sampai saya nggak 30 tahun. paham. Silakan. Udah aku bilang, kadang-kadang kalau pertanyaannya seperti itu, udah saya bilang jatuh harga diri saya menjawab orang yang nggak Bukankah paham. Anda yang mengatakan tadi, Bang? Karena kamu nggak bisa jawab. Kamu Tidak, ngomongnya gini. begitu. Bukan, dengarkan. Tadi kan Anda yang mengatakan Bible Perjanjian Baru itu catatan-catatan dari sumber kehidupan Yesus. Jadi makanya saya tanya, tunjukkan catatan-catatan sumber kehidupan Yesus mulai di umur 12 sampai 30. Itu nggak ada catatannya. Berarti Pak, Berarti kamu bohong. Bukan saya yang bohong, memang kalau dicari yang hal itu, memang nggak ada yang catat. Kalaupun Tadi ada kamu yang bilang catat, itu kan belum ketemu. catatan kehidupannya Yesus. Tapi kok umur 12 sampai 30 nggak ada. Berarti yang bohong siapa? begini aja, kan saya yang bohong lah. Biarkan saya. Ya namanya Supaya kan, dia tenang. kan pencatatan. Kalau tidak dicatat, kita mau bilang apa? Kan dicatat, kan nggak ada dicatat, kan saya bilang. Makanya Kalau ada tadi dicatat, kamu harusnya diralat itu omongan kamu. Kamu harusnya bilang tidak semua kehidupannya Yesus dicatat di PB. Harusnya kamu Makanya ngomong saya bilang, begitu. kalau udah pertanyaan seperti itu, kan menjawabnya juga kita kan jatuh harga diri kita. Karena yang ditanya aneh-aneh gitu loh. Ya, memang kamu nggak punya harga diri. Kamu nggak punya harga diri kok. Teman-teman, dengarkan. Kira-kira pendapat Jatuh teman-teman gimana? ini pertanyaan saya Harga atau diri tidak? kamu tuh rendah. Masih logis apa tidak pertanyaan saya? Nah, Logis. jadi kalau kalian itu misalnya bertanya 10 ya, saya hanya bertanya setengah aja, itu nggak level gitu loh. Sama. Saya juga nggak level dengan kamu. Tapi kenyataannya kita menikmati. Kenyataannya kita menikmati kok. Kan nggak mungkin. Menikmati kebodohan kamu. Kamu nggak bisa jawab, cuma ngeles. Harga diri larinya sebagai tameng. Jadi kalau dibilang kita bodoh, tapi masa orang bodoh paling menikmati? Bagaimana Kamu sih? blow on. Kamu menutupi itu karena kamu blow on, nggak bisa jawab. Makanya Kamu kita jawab dengan harga diri tai kucing lah. Harga diri kamu berapa sih? Saya bayar deh. Saya beli. ya nggak mungkin lah. Orang yang menikmati kita, yang bayar mana duit Ya, karena kamu nggak punya harga diri. Nggak mungkin. Menikmati Gini apa kok. dulu? Coba dulu. Menikmati apa Lah. kamu coba? Menikmati Apa yang kamu nikmati kebodohan tidak kamu kami di nikmati? sini. Yang kamu Nah. nikmati tidak kami nikmati, coba apa? Paling kebodohanmu yang tidak kami nikmati. Yang dibilang Yusuf Kala tadi, memang yang menikmati hasil. Anda ini dari tadi Kan? saya tegaskan jangan ke situ. Itu orang lain. Lalu itu bukan orang sembarang. Anda paham Lah, tidak ada. Kan saya, Anda paham tidak ada. Katanya orang pinter. lah iya makanya saya bilang saya mendukung dia kok. Saya minta tunjukkan. Anda tidak bisa juga. Katanya pinter. Itu tadi saya katakan. Pinter bodoh-bodohi orang. Karena pinter itu Pak, banyak Bunda maknanya. Rahma. Assalamualaikum Bunda. Gaskan satu ini. Nah kan kita menikmati nih, masa yang menikmati. Selamat pagi. Nah, Warahmatullahi wabarakatuh. Ya menikmati kebodohan kamu sebagai pemakan babi ya, yang otaknya bolong-bolong karena digerogoti oleh cacing pita. iyalah, masa itu kan Iya, kan? sebentar. Nah itu. Orang ini, Iyalah. Bunda Rahma, ini DN3 ini tidak percaya perjanjian lama. Clear. Ya memang ada aliran. Mereka tidak percaya perjanjian lama. Dia menganggap iblis tuh Tuhan di perjanjian lama itu. Makanya tadi saya tanya Bunda, saya tanya
Dia tidak ini Di mana sama ini. rujukannya, sumber rujukannya itu perjanjian baru. Itu saya tanya. Berarti dia ini namanya apa sih alirannya nih, Kut? Sama Tito dia nih. Wanes kayaknya dia nih. Beda memang beliau ini. Anda Wanes ya? Anda Wanes. Bukan Wanes, bukan. Dia tidak. Malik itu percaya perjanjian lama. Ya, dia bukan ini, bukan. Ada memang beda dia ini. Beliau beda ini. Ribon. Tidak, Yesus Ribon alasannya nih. dia tidak percaya dengan memang perjanjian lama. Jangan-jangan ini muridnya Luka. Perjanjian lama, bapak-bapak gereja dia tidak percaya nih memang. Alirannya nih memang beliau ini kalau yang seperti dia katakan. Kalian kan selalu Mormon apa Mormon? Itu. Bukan. Jadi kalau kalian kan suka apa namanya menghakimi Makanya tadi orang. saya tanya, Bang. Sumber perjanjian Kan baru kalian di dari sini mana? banyak ya. Ketika saya menjelaskan, otak kalian yang kecil itu tidak menampok Apa yang Anda tidak. jelaskan? Tadi saya bilang Sumber perjanjian baru itu berdasarkan dari mana? Itu pertanyaan saya. Apa yang susah? otak kalian itu diperbesar dulu supaya kalau aja, saya Bang. bicara Dijelaskan aja itu kami. Ya, nyampe kami angkat gitu. di sini Anda itu profesor. Di sini semua gelar-gelar saya sematkan di Anda. Atau kami angkat Anda guru-guru kami. Silakan jelaskan. Ya, kalau kalian Silakan, murid Pak patuh Guru. sama guru ya. Nah, karena kamu yang menganggap seperti itu, kalau guru berbicara kamu dengar ya. Iya, Pak. Nah, udah, yang tadi yang Gini, sebelum berbicara Pak Guru, ketika murid menjawab, Pak Guru bertanya, Pak Guru jawab yang baik ya, jangan menyesatkan murid ya. Lanjut Pak Guru. Saya mau tanya, bisa? ya tanya. Dong, ini guru kita, panggil Pak Guru. Oke. Ya, mungkin ya Anda tidak mempercayai dengan perjanjian lama. Jadi Anda sekarang ini mengimani tentang perjanjian baru. Ya kan, mungkin seperti itu. Jadi saya mau tanya ke Anda, apakah dalam perjanjian baru itu Anda kalau kita berbicara tentang keselamatan ya, Anda percaya itu keselamatan dalam perjanjian baru itu ada? Ya. Iya. Saya tanya ke Anda, jika Anda mengimani perjanjian baru, apakah dalam perjanjian baru itu kalau bicara tentang keselamatan, apakah ada dalam iman Anda? Ya memang ada. Kenapa sih? Yang mau ditanya apa? Kita bicara pakai dalil. Iya, bisa bicara tentang keselamatan. Kita bicara pakai data. Boleh? Iya. Oke. Coba silakan tunjukkan datanya di mana ada keselamatan di iman Anda itu, coba. Mau menunjukkan keselamatan. Nah, itu kembali tadi ke firman Allah tadi sendiri, yang 10 firman Allah itu. Itulah keselamatan. Sebutkan. Tanya Gini tidak loh. perjanjian lama. Hah? Iya. Tanya tidak bagaimana perjanjian lama. Ten Commandment itu kan dari perjanjian lama itu 10 hukum Taurat. 10 perintah Taurat itu yang dia ambil. Makanya di sini kan dia katanya pintar. Ya. Jadi dia ini mengimani perjanjian baru, makanya yang saya tanya dalam perjanjian baru bukan dalam perjanjian lama. Jadi di sini kan kita tahu. Kan tadi saya bilang perjanjian lama itu kan referensi benar. Jadi kalau referensi itu apa itu salah kan enggak juga. Iya, jadi hanya supaya mengambil tahu tadi kan saya di sini kita referensi. Jadi kalau saya ambil referensi dari perjanjian lama apa salah? Iya kan? Jadi itu adalah petunjuk kita untuk mencari kebenaran, bukan mencari referensi. Kita harus kan referensi. Sebentar, kita harus mempunyai seperti kita kan, Islam kan? Kita ini punya pedoman Al-Quran, Kitabullah, ya kan, seperti itu. Anda dalam iman Anda adalah perjanjian baru, ya kan? Makanya saya tanya ke Anda, dalam perjanjian baru itu, apakah Anda mempercayai adanya keselamatan di iman Anda dalam perjanjian baru itu? Ya, kalau keselamatan yang ada di sana adalah
ketika kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, Anda pasti selamat. Itu kata-kata di perjanjian baru, baru. brother, ini. Ini bagaimana? Perjanjian lama, Orang itu perjanjian lama. Anda sampaikan. Ya ampun. Itu perjanjian lama yang ada di Bible Anda, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Ya ampun. Aduh. Makanya saya bilang, kalau saya ngomong, sebentar, hanya mengasihi itu Anda bisa diselamatkan. Hanya mengasihi saja, mengasihi seseorang, orang lain, Anda akan diselamatkan, Anda akan dimasukkan ke surga. Cuma itu. udah pasti dong 100%. Kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Udah pasti keselamatan itu ada. Selama penjajah datang ke Indonesia selama 3 abad setengah. Penjajah kita ini. Kalau kita ngomong penjajah sampai ke teroris loh ini. Nah, jadi kita ini kalau ngomong yang benar jangan sampai ke penjajah. Nah, jadi bicara tentang kasih, Anda katakan jangan merasa di agama Anda itu hanya ada. Ini di Hindu pun ada, di Buddha pun ada. Kalau kita berbicara ada. Nah, mengasihi sesama manusia, jangan Anda berpatokan bahwanya ada di agama Anda ajaran kasih itu. Di Islam pun juga ada, di Buddha pun juga ada, Hindu juga ada. Saya peringati ya. Kalau sampai Anda berbicara seperti itu, Anda lebih jauh nanti teraniaya karena data yang mengatakan bukan begitu. Jadi kalau sampai ke Belanda, nggak ada hubungannya dengan kitab suci gitu loh. Ya, nah ayo kita berbicara tentang kitab suci, ayo. Makanya buka data dalam Alkitab Anda, di mana Anda akan diselamatkan, di mana? Kan saya bilang, tadi Anda mengatakan keselamatan apa yang dikatakan kalau perjanjian baru itu apa sejak Yesus hadir di dunia ini itu disebut perjanjian baru. Jadi yang dikatakan tadi kasihanilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri, itu Yesus sendiri yang bicara dan itulah sumber keselamatan. Adalah sumber. Tetapi dalam Alkitab Anda, dalam perjanjian baru itu Yesus tidak pernah bernubuat keselamatan bagi Kristen di luar bangsa Israel. Anda percaya tidak? Iya, terus? Iya. Dalam Alkitab Anda Yesus tidak pernah bernubuat keselamatan bagi Kristen di luar bangsa Israel. Terus? Artinya kenapa saya bilang loh, saya memberikan Anda bicara terus gitu. Sekarang kita berbicara tentang keselamatan dalam perjanjian baru. Makanya saya tanya ke Anda katakan hanya ajaran kasih itu Anda bisa diselamatkan. Nah, kita juga punya ajaran seperti itu. Kita juga punya ajaran seperti itu. Buddha juga punya ajaran seperti itu. Hindu juga demikian. Konghucu juga demikian. Iya kan? Jadi bukan hanya kalian. Makanya kita berbicara dalam data. Saya katakan ke Anda, jika Anda mengatakan seperti itu, tetapi dalam Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu nubuat pun Yesus akan memberikan keselamatan bagi Kristen bangsa Israel. Iya, betul. Ya, betul. Oke, jelas, betul. Iya, kenapa sih? Ada yang salah di situ. Nah, argumenmu sampai di mana gitu loh. Makanya saya suruh teruskan. Berarti Anda kalau tidak nanti saya jawab supaya kamu mendengar gitu loh. Kalau Anda itu akan diselamatkan. Tetapi kayak yang saya katakan tadi, Anda sudah menjawabnya betul. Anda tidak akan diselamatkan. Berarti Anda cuma berasumsi tanpa data. Nah, aku udah bilang, teruskan apa yang kan Anda menyimpulkan ini, Anda menghakimi ini. Jadi kalau Anda menghakimi, ketika saya nanti menghakimi lagi, Anda nggak kuat gitu loh. Dalam Alkitab Anda itu tertulis dalam 12 suku bangsa Israel, Gad, Lewi, Benyamin, Zebulun, Naftali, Yehuda, Wise, Yusuf. Dari 12 suku itu, yang itu hanya Yesus meteraikan untuk memasuki kerajaan surga. Dari 12 Siapa suku yang itu. meteraikan? Siapa yang bikin meterai? Anaknya Maria.
Nah, kan udah bermasalah kan? Ketika Anda mengatakan materai, saya bilang yang memateraikan siapa? Kenapa sih ada orang seperti ini? Makanya kalau berbicara itu harus runut Katanya dia. yang mematerikan saya jawab anaknya Bunda Maria. Ada di Nah, Wahyu. itu. Ada di Wahyu. Nah, Bunda Maria tidak pernah memberikan materai. Iya, Bunda Maria memang tidak pernah. Emang saya katakan tadi Bunda Maria yang mematerikan? Tidak. Siapa? Anda Saya coba katakan siapa? anaknya. Saya katakan anaknya Bunda Maria. Ah, lah iya, teruskan maksudku, teruskan bacakan semua supaya kamu bisa dapat gitu loh. Kalau saya bilang terus Anda diam. Kalau saya berbicara nanti Anda potong. Bagaimana sih? Terus argumenmu itu selesaikan dulu sampai selesai. Itu yang sudah saya sampaikan. Anda mengatakan dalam iman Anda yang dalam Anda mengimani perjanjian baru. Saya tanya ke Anda, apakah dalam perjanjian baru itu Anda akan diselamatkan? Anda kata iya. Saya tanya apa? Dengan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri itu akan Anda diselamatkan. Tapi saya kata di luar bangsa Israel, Yesus tidak pernah bernubuat keselamatan bagi Kristen di luar bangsa Israel. Seperti itu. Anda katakan di mana? Ya kan? Jadi saya sebut sudah dalam 12 suku itu. Saya tanya, saya berikan juga yang sudah dimateraikan. Anda kata siapa yang memateraikan? Anaknya Bunda Maria. Anda kata Bunda Maria tidak pernah memberi materai. Iya, saya katakan bukan Bunda Maria yang memberikan, tetapi anaknya. Jadi yang salah kan gini. Kalau yang salah dalam pernyataan Anda itu apa? Yang kira-kira yang salah mana? Kan itu benar. Kan saya bilang tadi. Saya kan nggak bantah Anda. Anda misalnya berarti sudah saya bilang ini benar gitu loh. Anda kan sudah membenarkan. Anda sudah membenarkan kan? Tadi Iya. Anda kata iya betul. Ya sudah. Nah, kenapa Anda ini kalau kayak gitu kepanasan kalau saya benarkan bagaimana sih? Kepanasan hanya memberitahukan. Maksud Bang Edo begini. Yesus cuma memateraikan keselamatan bagi 12 suku bangsa Israel. Kristen tidak ada. Nah, kalau ada Kristen, di mana datanya? Kan gampang. Coba. Kalau Kristen waktu itu kan belum ada. Jadi kalau disebut Kristen belum ada, ya memang belum ada Kristen waktu itu. Jadi nggak ada dong keselamatan dari Yesus untuk Kristen kan? Kalau ajarannya dia bukan mengatakan Kristen. Bagaimana sih? Dia mengapa? Begini. Kan kalau dikatakan ini Pak. Ini kalau saya mau menjawab, you cerewet. Kalau saya jawab, you cerewet. Sebentar. Anda kan mengaku Kristen. Sementara Anda tidak dimateraikan, diselamatkan oleh Yesus. Nah, di mana datanya kalau Anda diselamatkan? Coba buka. Yesus itu tidak memandang agama. Jadi dia adalah memandang umat manusia. Jadi kalau disebutkan nanti Kristen jadi masalah baru itu. Jadi dia tidak pernah mengatakan agama. Ngapain juga dia urus-urusi agama? Dia itu adalah mengurusi, memberikan teladan kepada manusia. Jadi bukan ngurusi itu. Masa ngurusi itu? Nanti ya jadi masalah itu. Jadi dia memberikan teladan kepada setiap orang. Tidak untuk agama. Seharusnya Yesus turun lagi dong untuk memberikan teladan kepada Anda. Pola berpikir. Nah itu. Jadi kalau udah saya sebutkan kayak gitu, kalian kan mempunyai penghakiman. Nanti sekali saya bilang penghakiman sendiri. Nah nanti kalian kejang-kejang. Bicara tanpa menggunakan data. Nah kan saya bilang, hanya Yesus mengatakan keselamatan itu segala ada. firman telah kusampaikan. Itu finish. Finish sudah di situ. Lah kan itu makanya kan saya bilang tadi. Nah ini kalau aku bicara pasti kamu bicara. Jadi kalau saling membuli, saya nggak masalah. Cuma kalian kebakaran jenggot. Jadi kalau kita berbicara jangan dibuli. Bukankah kami menggunakan data-data, Bang? Bukankah lah, Anda emang saya tidak mempunyai data? Apa? Jadi kalau saya tadi mengatakan 10 firman Tuhan itu nggak data. Kalau perjanjian baru,
tertulis di Perjanjian Baru. Itu maksud Anda. Kalau tertulis tadi di Perjanjian Baru, Yesus mengatakan satu-satunya yang paling kita imani adalah, yang paling tertinggi itu adalah kasihanilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Apakah itu Nah, apa itu tadi data? dibuktikan? Itu bukan itu, Bang. Bukan itu, Bang. Bukan yang paling tertinggi, yang terutama Yesus katakan dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum yang terutama dan yang paling utama. Itu kan menurut Bukan yang lo. Anda katakan tadi itu. Itu menurut lo. Menurut itu tertulis ada dalam Markus 12:29, bukan menurut saya, itu yang ada tertulis. Berarti itu menurut Jadi jika Anda kata tadi itu Yesus itu untuk semua manusia dengan masih Anda kata tadi Yesus itu Nggak ada untuk manusia. ilmu ini. Ketika Berarti dibacakan kalau Jadi itu dalam- itu. Iya. Berarti Udah kalau Jadi begini, Bang. Saya baca lagi abang. Ini kan udah mulai abang membuli tadi ya. kan, abang kata Yesus itu untuk semua Ini kan manusia. udah mulai membuli Dalam ya. Yohanes 17 Membuli jangan kebakaran jenggot ya. Nah, kalau saya mau dengarkan dulu, Ini teman-teman, bukan membuli, dengarkan dulu kita saya bicara sampaikan. dengan data. Dengarkan. Anda Ini ketika bukan- dibacakan Ini bukan dalil, membuli, Bang. dibacakan dalil, Anda mengatakan itu menurut kamu. Ketika teman-teman saya mengatakan ini di sini, Anda mengatakan itu menurut dia. Jadi kita mau ikuti ini menurut Anda gitu. terus Tidak, saya tanya, mau Anda diskusi itu kita mau turuti mendengarkan itu menurut Anda tanpa menggunakan kitab suci selaku pedoman untuk dipaparkan. karena Itu kita maksudnya. menggunakan kitab suci, kan Anda bilang data, kan saya kasih data, hanya ada 2 tadi Ini jawaban yang sudah saya. dibantah data Anda dengan data oleh Bang Edi. Mana data Silakan, Bang yang Edo. saya bilang? Silakan, Kasihanilah Bang Edo. orang lain seperti Dengarkan mengasihi dulu, diri dengarkan sendiri, dulu. mana? Bandai. Hmm. Silakan Bang Edo. Di Bacakan, situ Anda sebutkan kata, dan bacakan. Anda tadi berbicara kan? Anda tadi berbicara kan, hukum kan yang utama itu adalah mengasihi. Sedangkan Yesus kata hukum yang terutama dan yang utama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang Anda kata tadi itu mengasihi itu hukum yang terutama, mengasihi itu, coba bacakan datanya di mana. Jadi di sini apa yang Anda kata itu dibantah oleh Yesus sendiri dalam Markus 12:29. Dan Anda kata tadi itu Yesus datang untuk semua saya bilang, manusia. Sebentar. Anda kata juga Yang tadi Yesus utama- datang itu untuk semua manusia. Dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Nah, iya kan? Aku berdoa bukan untuk mereka, bukan untuk dunia. Mereka ini siapa? Kita lari ke Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus ini memang hanya menyelamatkan umat Israel. Dan Anda kata tadi itu mengenai hukum kasih itu yang utama, Anda kata tadi itu hanya menurut Anda. Saya berbicara menurut Alkitab Anda juga melalui perkataan Yesus dalam Markus 12:29. Seperti itu. Jadi Anda mengatakan di dalam kekristenan yang utama itu yang disebutkan Markus gitu. Siapa tadi yang Nah, itu Anda ada bacakan? tertulis. Itu Markus, Bang. Itu Markus, tetapi Yesus berkata di situ, Bang. Itu perkataan Yesus. Jadi Anda mau mengatakan lagi itu menurut Yesus. Gitu. Kalau di dalam tulisan itu ada tulisan di situ ada menurut Markus, menurut Itu Lukas, perkataan Yesus, menurut Bang. Tinta merah Aduh, itu, Bang. makanya saya bilang kalau mau berbicara, kalau aku bicarakan dengar atau saya mendengar. Kalau kalian bully nanti saya bully lagi. Ketika saya bicara, nah di situ ada 4. Jadi setiap dibacakan itu menurut Markus, menurut Lukas, menurut Matius, menurut Yohanes, itu ada di situ menurut. Nah, itu pembacaannya seperti itu. Kenapa Dalam seperti Markus itu? itu, Bang, dalam Markus itu jawab Yesus. Dalam Markus tertulis jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di situ ada kata jawab Yesus, bukan menurut Markus. Nah, kan Tidak, itu menurut Yesus, Bang. Bang Edo, itu menurut Yesus. Ini menurut DN. Silakan, Pak, menurut Anda. Nah iya, makanya di situ kan itu ada 4. Jadi 4 ini kan dia punya catatan masing-masing.
Jadi catatannya si Markus seperti ini, catatannya si Lukas seperti ini, catatannya si ini seperti ini. Jadi catatan mereka itu ada sendiri-sendiri. Makanya disebut menurut. Nah, udah paham ya? Catatan yang abang bilang tadi hukum utama, hukum kasih itu di mana dicatatnya bang? Coba dibaca kayak Bang Edo tadi baca. Coba abang baca di mana? Hukum yang utama itu Kalau adalah baca hukum kasih. Kasihilah sesamamu. Coba di mana itu tertulis? udah kubilang, kalau Ya. udah sampai menjawab seperti ini, itu karena puncak di dalam keimanan kekristenan adalah itu. Kalau toh juga kamu tanya itu, Susah bang. bagusan Susah, saya Bang. udah kubilang, jatuh harga diri saya Susah. menjawab yang seperti ini. Nggak itu susah. Abang beragama bukan berdasarkan kitab suci, susah. Abang berdasarkan diri abang sendiri, berdasarkan Nah, asumsi itu kan abang. selalu Payah kalian abang. melakukan penghakiman. Sekali saya menghakimi Anda nanti kejang-kejang. Itu buktinya, Nggak Pak. apa-apa. Ketika, Nggak apa-apa. ketika Bang Edo membaca, Anda mengatakan itu Sekarang menurut abang baca. Padahal Yesus itu yang mengatakan di situ Yesus. Jawab Yesus. Yang menurut abang hukum utama hukum kasih itu di mana tertulis? Coba membacakan jelas. Kami nggak masalah abang bully, asal jelas di kitab kami dasarnya jelas. Tapi kalau nggak jelas, jangan coba bang. Cuma kalian nanti lapor-lapor. Silakan. Kalau Tapi dasarnya jelas, kalau kami- jelas dasarnya. kalau kami kan Tapi udah kalau nggak jelas. jelas dasarnya bang, kalau nggak jelas dasarnya bang, kepala abang bisa Makanya miring. Saya jamin. Kalau kami kan nggak pernah, kami kan udah dewasa. Bang, Jadi artinya ini nggak sekali bisa kalian membuli, diberikan Tuhan untuk sekalipun kalian membuli, Bible aja kami itu tidak pernah jelas lapor, bahasa bro. Indonesia dia tidak paham. Anda paham bahasa Indonesia? Percuma dia Bukan. beragama bukan berdasarkan kitabnya, percuma aja nih, nggak percuma dia cuma berdasarkan diri sendiri. Iya, Bukan dibantah. bukan saya, kan selalu Itu kalian Anda tadi menghakimi. mengatakan itu menurut Mazmur. Itu menurut menurut- Yesus. Itu Anda sendiri yang mengatakan itu. Kan saya bilang ada 4 catatan, tapi itu kan ada catatan Di situ masing-masing. mengatakan, Bang, dengarkan dulu, Bang. Di situ mengatakan jawab Yesus. Nah iya kan Seperti catatan itu Bandar mengatakan begitu, benar. Iya, menurut abang kan macam 4 catatan, Jangan 4 menurut orang yang saya. mencatat. Kalau menurut saya sih ya itu tadi kalau yang Siapa yang ngomong barusan? Yang ngomong barusan siapa? Yang ngomong barusan siapa? Yang bilang yang 4 catatan. Siapa yang ngomong barusan? Abang kan? ya memang itu dicatat seperti itu. Oh, Jadi kan kalau misalnya yang kamu- mencatat, yang mencatat salah satu yang dan 4 nih yang mencatat hukum utama itu hukum kasih di mana? Coba bacakan sederhana, Bang. Coba baca di mana tercatat. udah aku bilang, kalau udah bertanya yang seperti itu, udah aku bilang jatuh harga diri saya. Jadi nggak usah tanya. Aduh. Ya, berarti- Anda bersembunyi di jatuh harga diri terus. Nggak bisa dialog Bukan. abang kayak Lucu begitu. juga Ini ini Bapak curut ya. gereja nih, nggak dan bisa menarik apa-apa kurasa dia ya. nih, nggak tahu apa-apa. Bisanya nanya doang, ditanya nggak mau jawab. Lucu dan menarik. Nanti di sini ada Badut kesimpulan gereja bahwa ini, badut gereja. ternyata perjanjian yang lama itu hasil dari Dia bersembunyi dari terus, menurut- bersembunyi terus dia nih. Tidak, gini. bilang aja. Ini ternyata Tadi di kan perjanjian juga Anda lama bertanya. itu hasil dari Itu kan- menurut. Ya, dari Itu tadi. menurut masing-masing. Dengar, itu tadi kalian bertanya perjanjian lama duluan mana dengan perjanjian baru. Saya bilang jatuh harga diri saya menjawab itu. Jadi artinya kata-kata ini saya Apa susahnya dijawab, Bang? Kalau Anda bertanya di saya, duluan mana Al-Quran atau Injil? Saya katakan duluan Injil. Apa yang susah? Bawa kalau harga diri memangnya yuk. Sepertinya kamu Malu-malu Makanya tahu saya amat bilang. malu Ki. Ya Pak ya. Jadi malu ya, saya Pak, ya. nggak perlu menjawab yang nggak perlu gitu aja. Jadi konteksnya di situ. Ya Nah, udah, kalau jadi nggak kalau mau saya bilang kalau nggak mau kalian jawab, membuli. kamu di sini tujuannya apa naik di sini? Nanya doang. Kan mempermalukan diri. Nggak mau Kan ditanya. tadi menjatuhkan harga diri, sekarang mempermalukan diri. Nah, kalau kalian membuli, kan kita biasa saja sih, orang dewasa Yang bully udah. siapa, Pak? Nggak ada yang membuli, kalian kalau Bang. aku berbicara kan bully terus gitu. Nanti Enggak. Bang, kalau kita nanti salah saya- ngomong lapor polisi, biasanya anak kecil begitu.
Saya Lapor tengok polisi. dari tadi nggak ada yang membuli, Silakan, Bang. silakan. Tidak Nggak ada ada, yang Bang. membuli dari tadi, Bang. Nggak ada. Selama Anda bisa membuktikan data, Nah, silakan. walaupun itu pahit. Dengarkan dulu, Bang Kami Henry. terima. Walaupun Nah, nggak membuli pahit, lagi, kalau Bang. memang ada datanya, sumbernya, nggak masalah, Bang. Itu seakan-akan Anda ini merendahkan aparat hukum. Nah, saya bukan merendahkan. Kalau Merendahkan artinya itu aparat hukum, Bang. Tidak akan mungkin menangkap seseorang tanpa ada dasar. nah iya. Jadi Kalau tidak akan mungkin aparat hukum itu menangkap orang, tidak ada salahnya. iya. Iya. Jadi ya, jangan keluarkan segmen seperti itu, Bang. Itu merendahkan aparat hukum. Bukan apa Anda ini udahlah, jangan sampai ke sini. Saya Anda tidak ini- pernah merendahkan aparat hukum. Yang Kan melapor Anda itu mengatakan, Anda ini, Kalian melapor, kalian melapor. ini, Ada ya, nggak setuju kalian dengan ini kalian anak-anak melapor? kecil. Ya, dengarkan dulu. Sikit-sikit Ah. melapor. Tidak. Ketika Anda mempunyai data sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, walaupun itu pahit, Bang. Kami terima. Tetapi ketika tidak ada data, itu dari hasil pemikiran Anda untuk menjatuhkan, ya, untuk menghujat, untuk tujuan menista, itu tentu Anda berurusan dengan aparat, berurusan dengan Yang tadi kata-kata saya yang menista yang mana? siapa yang mengatakan Anda menista? Nah, sekarang Anda barusan mengatakan menista, makanya saya bilang kata-kata saya sejak tadi yang menista yang mana? Kamu pernah sekolah? Anda tidak? Pernah Anda sekolah salah tidak? paham. Dari tadi kan Anda bilang nanti saya bully, nanti saya bully, nanti saya ditangkap segala macam. Kami nggak masalah apapun yang Anda bully, yang penting itu ada datanya kami terima. Kan udah dibilang Pak Dalbo. Tapi kalau Anda mengada-ada, jangankan aparat, siapapun bisa nyari Anda. Itulah kasarnya kan begitu. Nah, kami dari tadi ngomong dari kitab suci Anda. Apakah itu dibilang membuli? Kan saya juga membenarkan kalau Anda bacakan tadi kan saya bilang benar. Jadi kenapa Nah, Anda itu ini masalah? Nggak ada masalah, nggak ada yang masalah. Nah, Kan itu Anda mulai tadi yang masalah kalian. dibaca kitab Anda nggak percaya. Kan kata Kamu itu, memutuskan kata saya itu, tidak percaya katamu. dari mana? Kan itu menjadi penghakiman. Anda sendiri tadi Ketika Anda mengatakan mengatakan itu menurut Anda. Ketika ditampilkan datanya ini dari Mazmur, Anda mengatakan juga itu menurut Mazmur. Ketika Iya. ditampilkan di ulangan, Anda mengatakan itu menurut ulangan. Ketika Iya. kami tampilkan di imamat, Anda mengatakan itu menurut imamat. Jadi kita diskusi Ya memang ini ada menurut seperti Anda. itu karena mereka yang mencatat. Nah, jadi begini loh, supaya kamu mau dengar ya. Kalau mau dengar serius, saya ingin benarkan kenapa itu harus mengatakan menurut. Kan di Perjanjian Baru kan saya bilang tadi menurut. Karena yang mencatat sejarahnya Yesus di dalam kehidupan ada 4 orang yang mereka punya catatan sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau catatannya misalnya menurut Lukas seperti ini tadi kan itu, atau menurut Markus seperti ini, karena mereka memandangnya dari sisi yang berbeda. Nah, di sisi berbeda, waktu yang berbeda. Ya mungkin kalau minggu ini dari sisi ini penjelasannya seperti ini. Nah, setelah itu masuk lagi ke Lukas. Nah, dalam kategori Lukas, dalam sisi tempat dan waktu, itu kan nggak bersamaan semua. Jadi ada seorang guru menjelaskan kepada Lukas minggu pertama, menjelaskan kepada Matius minggu kedua sesuai waktu dan tempat. Nah, itu ada 4 itu. Makanya terjadi menurut. Oke, menurut Nah, ya, itu. saya kunci kata menurut. Oke, boleh saya Iya. jawab?
Boleh saya tanya? Menurut Artinya gini, catatan. pertanyaan saya Pak, simpel. Ya. Jadi di perjanjian baru yang Anda katakan tadi itu berarti bukan dari firman Allah ya. Itu dari Saya sumber nggak berkata menurut. begitu, Anda simpulkan sendirilah. Apa saya Jadi gini, simpulkan? Anda kan tadi mengatakan menurut Lukas ini, menurut ini. iya. Jadi kalau saya mengatakan begitu berarti saya nggak percaya gitu. Nah, aduh, itu yang menjadi masalah. Anda sendiri yang mengatakan gimana sih ini? Gini loh ya, kan saya bilang itu penjelasan tentang masalah 4 Injil itu. Nah, ketika saya berbicara begitu, oh berarti kamu nggak percaya. Itu kan jauh. Saya tidak Karena saya mengatakan Anda tidak percaya, saya tidak mengatakan. Saya hanya mengatakan. ada Misalnya. apa yang Anda Jadi bicarakan menurut tadi? Anda, apakah Bible Perjanjian Baru itu bukan firman Allah? Yang kamu ponis tadi, Anda nggak percaya, itu yang kamu ponis. Makanya saya bilang, kalau Anda berkata begitu, gini loh, supaya jelas. Karena Anda berbicara begitu, makanya saya bantah. Jadi dengar, Oke. ada misalnya seorang orang tua membuat catatan. Nah, orang tua itu mencatat seperti ini, seperti ini. Kalau dia mencatat seperti itu, bukan dia nggak percaya kepada Tuhan. Nah, yang Anda percayakan ini kan yang Anda perdebatkan, oh Anda nggak percaya. Nah, bagaimana sih? Orang karena mencatat aja, akhirnya kita tuduh itu. Dihakimi kita nggak percaya kepada Tuhan. Padahal karena catatan aja. Bang DN. Masih Jadi kita cari kebenarannya, kita cari kebenarannya. Jadi ini kan menurut ya, kita berbicara menurut ya. Menurut Ya. menurut Markus ya, dalam Markus 16:17 kalau nggak salah, orang yang dibaptis itu akan diselamatkan. Ya, orang yang tidak dibaptis akan mendapat ganjaran. Nah, ya kan? Itu Ya. menurut Markus. Sekarang menurut Ya, Yohanes. Ya. Ya, sekarang kita menurut Yohanes. Dalam Yohanes Ya. dikatakan orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan akan diselamatkan. Ya kan? Ya. Nah, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat akan diselamatkan. Yang mana benar? Yang percaya atau yang dibaptis? Nah, itu baru pertanyaan yang benar. Mana yang benar gitu ya? Kalau itu pertanyaannya, kitab suci itu menjelaskan semuanya benar. Nah, jadi semua benar gitu loh. Jadi ini bukan pilihan. Walaupun tidak dibaptis, yang penting percaya saja Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat akan selamat. Berarti tidak perlu baptis. Seperti itu. Kan menurut Markus harus dibaptis agar selamat. Ya. Tetapi menurut Yohanes hanya percaya saja. Berarti dua-dua benar ya? Dua-dua benar. Benar. Oke. Benar. Oke, benar. Oke. Tapi kan saya kan nggak dengar. Nggak usah pakai tapi. Anda sudah mengatakan tadi. Kan bingung. Masalahmu yang paling besar menyalahkan yang lain gitu loh. Saya benar mengatakan ini benar, kamu jangan salahkan yang lain. Anda yang menyalahkan dalam Markus 12:29 di situ jawab Yesus. Tetapi Anda mengatakan itu menurut Markus. Kan tadi saya bilang, mana salah satu, pilih salah satu yang benar. Saya bilang dua-duanya benar. Sekarang dipilih salah satu. Tetapi Anda mengatakan Anda tidak memilih salah satu, tetapi Anda memilih dua-duanya benar. Berarti dengan tidak dibaptis, berarti dengan dibaptis akan diselamatkan. Dalam Yohanes hanya percaya juga akan diselamatkan. Saya tanya ke Anda, yang mana betul? Kan Anda katakan dua-dua betul. Kan saya Berarti nggak bilang dibaptis ya, nggak dibaptis nggak apa-apa gitu ya. Udah aku bilang dua-duanya benar, jadi nggak usah ditambah lagi. Nah, udah. Ya oke, nggak usah pakai tapi ya, nggak ada tapinya lagi. Kita kunci sudah itu di situ. Kalau udah saya bilang dua-duanya benar, jangan simpulkan saya. Jadi saya mengatakan dua-duanya benar. Udah. Sebentar. Apalagi? Sebentar. Dari dalam iman Kristen, dibaptis diselamatkan, hanya percaya juga diselamatkan, seperti itu. Benar. Berarti nggak dibaptis juga nggak apa-apa ya gitu. Nah, jawab dulu. Benar. Oh, nggak dibaptis tetap selamat gitu.
Benar. Kok bertanya 2 kali sih? Makanya saya bilang kalau saya udah menjawab, benarnya itu kenapa benar? Kalau itu yang ditanya nanti saya jelaskan. Tapi kalau hanya pertanyaannya benar salah, itu nggak ada masuk ke forum seperti itu. Maksudku, kalau Anda mau bertanyakan itu, nanti kenapa dibaptis, tidak dibaptis itu bisa masuk surga? Kira-kira seperti itu ya. Nanti saya bisa menjelaskan. Nah, jadi kenapa harus dibaptis baru masuk surga? Saya bisa menjelaskan. Nah, seperti itu polanya. Ya berarti nanti kalau ada orang Hindu mau masuk Kristen, jadi dia nggak perlu dibaptis, hanya percaya Yesus saja gitu kan? Benar nggak? Benar. Kalau udah menyangkut tadi sama tokoh-tokoh yang lain, Anda melarang saya untuk ke tokoh yang lain, umat manusia aja lah, jangan sebutkan Hindunya. Kalau saya tadi mengatakan Bapak Yusuf Kalla benar, kalian kebakaran jenggot. Jadi kalau misalnya setiap orang kalian bilang, saya bisa menjawab. Tetapi kalau udah menyebutkan satu golongan, jangan, ya udah jangan kita lakukan itu gitu loh. Nah kalau setiap orang kan kalau non Muslim mau masuk Kristen, nggak perlu dibaptis dia, hanya percaya kepada Yesus saja, cukup gitu kan? Bener nggak? Berarti nanti di kedepannya tuh acara baptis dibubarin aja, dilarang. Nah, menghakimi kan? Nah, inilah yang saya sebutkan. Kenapa Anda harus menghakimi membubarkan orang? Aduh. Kok menghakimi? Saya kan bertanya itu. Bertanya. Itu Karena itu pertanyaan. Makanya saya bilang, saya udah mulai rujuk ke sana. Kalau ada nanti mau ada dibaptis, dibubarkan. Anda menjadi polisi dunia, penjual kapling sorga. Lah. Tadi kan kamu kan setuju nggak perlu dibaptis kalau masuk Kristen, cukup percaya kepada Yesus. Benar nggak? Itu kan berarti benar. Baptis itu berarti nggak diperlukan lagi. Begitu maksud saya, betul nggak? Makanya kamu demon bawa pentungan. Kalau ada yang seperti itu, bubarkan. Aduh. Nyampe, makanya saya udah nyampe mulai dari ini kan larinya kemana-mana ini. Cuma kamu bukan tuh karena Anda mengatakan pembubaran. Anda yang mengatakan pembubaran tadi. Oh, kalau ada nanti yang berkumpul membaptis itu boleh dibubarkan. Mulut Anda itu jaga. Supaya Anda... Soalnya kamu bilang tadi nggak dibaptis nggak apa-apa. Berarti baptis nggak perlu lagi tuh acara pembaptisan. Cukup percaya aja. Jadi kalau nggak perlu, kalau ada yang baptis, kan tadi gini. Kan itu ada 2 versinya. Yang pertama saya bilang kalau dibaptis iya, yang tidak dibaptis juga iya. Nah, yang Anda ambilkan ketika ada orang ngumpul dibaptis, maka dibubarkan. Coba analisamu apa? Tujuanmu apa itu? Nah, kalau aku mau ngomong tadi itu, kan kamu bilang baptis itu tidak diperlukan lagi. Itu tadi maksudnya itu. Anda kawan paham saya itu tuh membawakan kata-kata kontradiksi di kitab kamu itu. Tadi ada kontradiksi. Sedikit saya tegaskan. Anda paham tidak makna kata-kata bangsu? Ketika ada pembaptisan, Anda bubarkan aja. Kamu yang disuruh bubarkan. Ini pintar itu tadi tuh teman Muslim itu membawa kontradiksi ayat itu antara keduanya. Kamu nggak paham itu. Aku ngerti, makanya saya biarkan kamu sampai terjerumus ke situ. Makanya masa udah jelas kontradiksi kamu membenarkan dua-duanya, nggak masuk akal. Jadi kalian memaksakan ada 4, itu sebenarnya bukan 2, ada 4. Kalian paksa saya harus memilih salah satu, padahal dari 4 itu adalah yang sangat benar gitu. Jadi alasan Anda untuk memaksa saya untuk memilih salah satu apa? Bang, tidak ada yang memaksa. Teman-teman di sini hanya bertanya. Makanya saya bilang, dengarkan dulu. Tidak ada yang memaksa untuk memberikan pilihan di antara 4 itu. Tidak ada. Teman-teman saya hanya bertanya, ketika kalau ada bertanya tadi kenapa mengatakan pembubaran tuh? Kristen, apakah tidak perlu dibaptis lagi? Itu jadi pertanyaan. Anda ini gaul-gaul juga sih. Makanya kalau cara berpikirnya jangan giring saya sama seperti itu, karena udah saya bilang penjelasannya ada 4 penulis. Yang penulis itu berbeda waktu dan tempat untuk penulisannya. Jadi kalau dipaksa kita mana salah satu yang benar,
kita nggak ada pilihan. Semua 4 sama-sama Kalau, benar. Bande, pembaptisan itu dalam Kristen itu apa hukumnya, wajib atau gimana? Apa? Pertanyaannya tadi diulang. Dibaptis itu apakah diharuskan atau wajib atau gimana? Nah, kalau kayak gitu, kalau kan itu tadi ada 2 menurut ya. Jadi kalau orang tidak dibaptis juga, kan menurut tadi, kan menurut catatan ini. Yang dibaptis itu sesuai dengan waktu. Jadi kalau ada orang lahir gitu, mati